Halo guys, selamat datang di YouTube channel Irama Mas Digital. Kembali lagi bersama aku Wisna. Dan kali ini aku berkesempatan untuk mereview Oppo Reno 11. Dan dari Oppo tahun baru ini membuka dengan ngeluncurin Oppo Reno 11 series. Ada yang Oppo Reno 11 biasa dan Reno 11 Pro. Dan yang kali ini aku review adalah Oppo Reno 11 yang biasa, RAM 8 internal 256GB. Kesan pertama kali ketika aku lihat Oppo Reno 11 ini, itu aura flagshipnya beneran kelihatan banget. Dari bodinya yang tipis, terus layarnya melengkung, dan layarnya ini enak banget kalau dibuat sehari-hari ya. Terus untuk harganya juga affordable teman-teman, sekitar 6-9 jutaan. Untuk spesifikasi lebih lanjut nanti bakal aku bahas di selanjutnya ya. Sebelum lanjut seperti biasa, aku mau ngikutin kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng untuk terus ikutin notifikasi terbaru dari kita. Yang pertama kita bakal bahas desainnya terlebih dahulu. Untuk desain ini nggak jauh-jauh amat dari Oppo Reno 11 series ya. Materialnya dia pakai di bagian back covernya dia pakai kaca. Kemudian di framenya ini menggunakan aluminium. Dengan desain seperti ini ngebuat smartphone ini terlihat lebih tipis dan compact. Aura flagshipnya juga lebih berasa. Finishing back covernya Oppo nyebutnya finishing satin dan ini aman dari sidik jari ya. Desain kameranya juga nggak jauh-jauh dari Reno 10 series kemarin, materialnya pakai aluminium. Hanya di bagian tengahnya ini dibuat beda dan lebih nonjolin perbedaan dari Oppo Reno 10 series. Dimensinya, panjangnya sekitar 162,4 mm, lebar 74,1 mm, dan ketebalan 7,58 mm atau 7,66, selisih dikit. Beratnya kurang lebih sekitar 181 graman. Dan untuk pilihan warna ada wave cream dan rock cream. Sekarang kita lihat di sisi sampingnya. Bagian kanan ada tombol power dan volume, atas ada mikrofon dan ear blaster, seperti biasa ya. Sebelah kiri kosong, bagian bawahnya ada slot SIM tray, SIM-nya dual SIM dan gak ada slot SD card, jadi tidak bisa di-upgrade ya. Satu buah mikrofon, USB Type-C dan speaker. Nah, speakernya ini sudah stereo ya, bassnya kerasa banget di sini dan suara yang dihasilkan kenceng, jernih, dan lebih redam. Berkaitan dengan ketahanan smartphone, Oppo Reno 11 tidak dilengkapi dengan IP rating. Sangat disayangkan ya. Harapannya sih kedepannya Oppo ngasih IP rating di Reno series biar kesan flagshipnya makin lebih terasa. Nah, lanjut kita bahas bagian layarnya. Layarnya ini dia menggunakan 3D curve design ya. Dan panelnya sudah OLED dengan ukuran 6,7 inch Full HD Plus di resolusi 2440 x 1080 pixel dengan rasio layar sampai 93%. Untuk refresh rate 90 sampai 120 Hz. Ini adaptif ya di beberapa aplikasi. Brightness di angka 950 nits untuk mode HDR, sedangkan 500 nits untuk yang mode typical. Security systemnya sudah mendukung fingerscreen dan Face ID. Layarnya ini punya dua pilihan mode warna layar, ada mode vivid dan natural. Color gamutnya di vivid sekitar 100% di IP3 dan mode natural di 100% sRGB, dan touch sampling rate standar di 120 Hz dan maksimum di 240 Hz. Sejauh ini layarnya ini ngasih visual dan pengalaman yang menurut aku sangat bagus sekali. Untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 7050 dengan RAM-nya 8GB, LPDDR5 dan storage-nya 256GB. OS-nya menggunakan ColorOS 14, Android terbaru ya tentunya. Dan Oppo ini menawarkan 2 kali Android update dan 3 kali security update. Untuk konektivitasnya, dia tentu saja sudah 5G, Bluetooth-nya terbaru 5.3 dan Wi-Fi sharing juga dia udah bisa ya. OTG serta NFC juga ada di sini. Ada teknologi terbaru untuk sinyal yang udah ada di smartphone ini, namanya Linkbus. Jadi Linkbus ini di dalam smartphone-nya itu ada 10 antena yang mampu menangkap sinyal lebih banyak di tempat-tempat yang sulit menjangkau sinyal, seperti parkiran, lift, dan wilayah yang sukar mendapat sinyal. Oppo mengklaim Reno 11 ini 17% lebih cepat menangkap sinyal daripada Oppo Reno 10. Kemudian untuk baterainya, kapasitas Oppo Reno 11 ini lumayan besar ya, 5000 mAh dengan chargernya itu support 67 watt. Dan kalau misal kita ngecas nih dari 0 sampai 100%, itu hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Ini benar-benar kecepatannya tuh benar-benar cepat ya. Nah, selanjutnya kita bakalan tes untuk kualitas kameranya dari Oppo Reno 11 ini. Nanti bakalan aku kasih gambaran ke kalian bagaimana hasil dari kameranya. Halo teman-teman, jadi aku mau ngetes kamera depan dari Oppo Reno 11. Bukan kamera depan aja sih, tapi keseluruhannya. Dan untuk fitur di kamera depan ini ada 720p, 1080p dan 4K 30
fps. Aku juga menggunakan audio asli dari video ini untuk teman-teman tahu ya kualitas audionya itu seperti apa. Perbedaan dari resolusi 720p, 1080p, dan 4K ini cukup tipis ya. Untuk kestabilan di resolusi 1080p 30 fps. Kestabilannya cukup membantu untuk mengurangi guncangan saat dibawa bepergian. Kamera utamanya autofokusnya baik, meskipun tanpa stabilizer, tapi tidak banyak pergerakan saat digunakan. Hasil telefoto di kamera utama di 1080p 30 fps ini menurut aku masih cukup baik ya, dan detailnya juga cukup jelas di sini. Kemudian untuk kestabilannya ini masih cukup terasa, walaupun ini tanpa stabilizer. Untuk 4K detailnya jauh lebih jelas, tapi untuk kestabilan ini nggak sestabil yang 1080 atau 720p ya. Kemudian untuk ultra stabil, ini di 1080p 60 fps, stabilannya cukup bagus, cukup meredam guncangan saat berjalan. Detail nggak hilang, warna dan kontras juga tidak berlebihan. Kamera telefoto di sini sudah mendukung 4K 30 fps, zoomnya smooth, kestabilan cukup terasa di sini. Sayangnya untuk detail sedikit berkurang kalau di zoom sampai 10 kali. Untuk video ultrawide-nya 720p dan 1080p 30 fps, detailnya mulai berkurang tapi hasilnya masih lumayan. Kestabilan juga cukup terasa. Kalau kita pindah zoom, terasa smooth dan perbedaannya cukup kelihatan di 720p yang ultrawide ke 720p yang kamera utama. Hasil fotonya di kamera utamanya ngasih visual yang realis, detail foto, kontras, dan saturasi juga tidak berlebihan, sehingga fotonya tampak fresh. Untuk foto ultrawide di Reno 11 sepertinya memaksimalkan resolusi. Kelihatan realis kalau cahaya yang didapat banyak, jadi dia akan kasih warna dan detail secara keseluruhan. Untuk bokeh, jujur aku suka banget sama hasil bokehnya, blurnya berasa profesional banget. Objeknya juga nggak kehilangan detailnya, cuman memang kestabilan saat ngambil foto ini nggak sestabil kamera utama. Video utama di malam hari di ultra stabil masih menangkap suasana dengan baik. Jadi ini aku ambil setelah hujan. Di sini masih kelihatan jelas gambarnya dan Oppo Reno 11 ini mampu menangkap cahaya dengan sangat baik. Sayangnya detailnya sedikit berkurang dan kelihatan seperti di resolusi 720p. Tapi untuk kestabilan ini masih tetap bagus ya. Kalau yang 4K di sini terlihat lebih baik dari yang sebelumnya. Detailnya cukup jelas, kecerahannya juga cukup di sini. Tidak terlalu memaksakan. Pas di zoom, detail objek mulai pudar, tapi untuk kontras dan saturasi masih cukup main di sini. Walaupun di zoom, kestabilan masih terasa, bahkan ketika berpindah-pindah. Untuk foto kamera utama malam hari, objek terlihat jelas, masih oke lah ya. Nah, untuk bokehnya, menurut aku ini masih bagus ya. Blurnya rapih, cuman detailnya agak sedikit berkurang di objeknya. Untuk kamera ultrawide di sini terlihat maksimal meskipun backlight, tapi ultrawide-nya tetap ngimbangin cahaya, jadi nggak numpuk di belakang objek. Dan objeknya jadi kelihatan lebih cerah dan tentunya detailnya juga lebih terasa. Nah, di ultrawide dan biasa di mode malam, kontrasnya emang sedikit lebih kerasa. Lebih terang tapi tetap kerasa naturalnya. Kurang lebih itulah hasil kamera dari Oppo Reno 11 5G. Untuk hasil kameranya menurut pengalaman aku ini bagus banget ya. Apalagi kamera depannya ini udah ada 4K. Dan untuk bokehnya ini sangat bagus menurut aku. Terus juga blurnya itu sangat-sangat rapi. Kemudian spesifikasinya ini sudah mendukung untuk multitasking. Dan di range harga 6-9 jutaan, menurut aku ini sudah worth it banget buat nemenin keseharian kalian dan untuk experience lebih lanjut terkait layar dan kameranya. Kalau tertarik dengan barangnya bisa cek link di deskripsi ya guys. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa follow media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kalau ada pertanyaan atau request bisa tulis aja di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Aku Isna, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!